Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Fitri Ningsi, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Tanjung Pinang ingin memaparkan tentang demonstrasi kontekstual di modul 1.4, yaitu penerapan segitiga restitusi. Kali ini saya masih ditemani oleh fasilitator saya, Bapak Haji Yahya SPD, dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Safra Wita. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun segitiga restitusi yang bisa kita lakukan, yang pertama, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Kemudian, apa sih menstabilkan identitas? Yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal menuju identitas sukses. Validasi tindakan yang salah yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid, dan akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian menanyakan keyakinan, yaitu murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara instinktif, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Baik, saya akan memaparkan tentang kasus pertama yang saya lakukan segitiga restitusi, di mana pada kasus ini Nova mengucapkan kata-kata yang tidak baik dalam proses pembelajaran pada saat melakukan diskusi bersama kelompoknya. Dalam hal ini Nova mengakui telah melakukan hal yang tidak baik, yaitu ternyata Nova melakukan itu karena kesulitan menasihati temannya Radit yang mengejek teman lainnya yaitu Ahmad. Dan Ahmad pun marah kepada Radit dan memukul temannya. Akhirnya ada 3 orang terlibat dalam kasus ini, yaitu Noval, Ahmad, dan Radit. Namun mereka akhirnya sepakat saling memaafkan. Dan Noval menyadari bahwa dalam menasihati sebaiknya dilakukan dengan kebaikan dan kelembutan, seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Berikut videonya. Kalian tahu kenapa dipanggil? Silakan siapa yang mau bercerita dulu kira-kira tentang kenapa dipanggil. Oke, silakan Nova. Saya awalnya cara saya di rumah karena caranya atasan. Oke, baik, boleh. Kira-kira siapa yang kamu marahin di sini? Oke, Ahmad, kenapa kamu bisa dimarahin atau dinasehati dengan cara yang tidak baik oleh Nova? Kepala Radit. Kenapa kamu bisa kepala Radit? Oke, paham ya perasaan kamu. Memang gak enak, emangnya saya paham. Enak aja ya, Radit ini menurut saya. Oke, Radit, benar nggak yang dikatakan oleh Ahmad kalau kamu menuduhnya properti? Benar nggak? Benar. Kenapa? Oh, bercanda maksudnya. Oke, baik, kita selesaikan ya masalahnya ya. Oke, sebenarnya niat awal dari Noval itu baik ya, Noval ya. Makasih buat Noval yang telah membantu ibu menasihati sesuatu yang tidak baik. Itu yang dilakukan oleh Ahmad ya. Ahmadnya berarti diamnya dari anak loh. Ya, oke. Baik, anak ibu tahu kesalahannya masing-masing, sudah paham? Oke, baik. Kira-kira bagus nggak yang kalian lakukan? Tidak bagus ya. Baik, anak ibu, cara kita mengekspresikan kesalahan atau marah ada caranya ya, nak ya. Dengan cara yang baik, jangan tanpa menyuruh orang lain. Nah, jadi kira-kira ke depannya mau seperti itu lagi? Mau mengejek kawan atau mengatakan hal yang tidak baik tentang kawan? Mau memukul kawan dengan
Kalau kasar atau gimana? Ya. Baik buat Nova, kira-kira menasihati kawan dengan cara yang baik atau tidak saya? Dengan cara yang baik. Oke, jadi pelajaran motivasi ya. Ya, nah ini kalau ada apa-apa, terima kasih kalau sudah peduli dengan Tuhan. Dengan lingkungan, ya. Maka dari itu ibu harap kalian jadilah pribadi yang lebih baik lagi buat ke depannya dan jaga toleransi dan saling menghargai. Boleh nih maafan? Boleh? Oke, silakan. Siapa dulu nih yang kira-kira meminta maaf? Oke, kamu dulu. Maaf ya. Oke, maafin Kak Radit. Oke. Nah, Ahmad, minta maaf sama siapa lagi? Nova, silakan. Oke, maafan. Ikhlas ya nih bertiga maafannya. Oke, jangan diulangi lagi ya. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut testimoni setelah dilakukan segitiga restitusi. Oke, bagaimana perasaan kalian dalam dinasehati ibu tadi? Silakan Ahmad. Gimana? Merasa kayak lebih nggak mau jadi lakukan yang tadi. Oke, baik. Kalau Radit gimana perasaan Radit? Saya ibu, saya jadi pelajaran biar nggak ngelakuin lagi. Oke, kalau Novel gimana? Saya menjadikan pelajaran agar tidak menasihati orang sembarangan dengan bahasa saya yang tidak baik, karena saya tahu perasaan orang lain itu beda-beda ketika saya mengatakan sesuatu. Jadi ada yang menganggap serius, ada yang menganggap tidak. Oke, baik. Terima kasih ya Noval, Radit, dan juga Ahmad. Semoga anak ibu menjadi orang yang sukses dunia akhirat dan menjadi lebih baik lagi dan berkarakter pintar ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, bagaimana perasaan kalian dalam dinasehati ibu pada tadi? kasus yang kedua. Silakan Yaitu Ahmad. Ada siswa yang bernama Azura membawa handphone dan terkadang memainkannya di saat jam istirahat. Dan Azura tidak menanyakan kepada guru. Azura pun mengakui bahwa ia selalu membawa handphone dan tidak menitipkan pada guru. Berikut videonya. Azura tahu kenapa ibu panggil? Nah, apa coba? Oke. Azura, tadi pelajaran apa? Pas bawa handphone kenapa gitu? Mau buat tugas Tugas P5. Ya. Tugas P5 Azura yang belum siap apanya, Nak? Oh, mau bagian apa? Dokumentasi. Oh, gitu. Boleh sih bawa handphone jika ingin mengerjakan tugas, nggak apa-apa ibu, nggak masalah. Yang penting Zura kabarin ke ibu. Nah, ibu mau nanya nih, Zura ada nggak ngabarin ke ibu bawa handphone? Nggak ada. Ingat nggak keyakinan kelas kita kalau bawa handphone itu harusnya gimana? Nitip ke ibu. Nah, kenapa tuh Zura nggak nitip? Oh iya, boleh bawa handphone mengerjakan tugas boleh, tapi dengan syarat dititipkan. Kan keyakinan kelas kita kemarin boleh apa aja anak ibu bawa, yang penting titip di kelas atau kasih tahu ibu ya. Nah, jadi menurut Azura gimana nih untuk menyelesaikan masalahnya, atau kira-kira apa nih yang bisa Azura lakukan untuk menutupi kesalahan karena Azura bawa handphone tanpa sepengetahuan ibu? Konsekuensi ya. Kira-kira kemarin keyakinan kelas kita konsekuensi membawa handphone, ingat nggak apa? membersihkan lingkungan sekolah 2 minggu. Oke. Zura sudah berapa kali bawa handphone yang tanpa pemberitahuan ibu? Setiap Jumat, Masya Allah, udah ketahuan ya, yang ibu tahu baru 1 Jumat. Nah, bawa aja, soalnya jangan dimainkan. Katanya boleh karena sudah dokumentasi. iya boleh. Tapi intinya titip ke ibu nggak? Ya.
Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Azura sudah membantu, ada guru yang lain Azura bantu. Kemudian Azura tanggung jawab ya sama tugas yang diberikan Azura. Ibu apresiasi, keren, karena Azura punya niat untuk menyelesaikan tugas. Hanya saja mungkin kealpaan kita ya, kita manusia pasti lupa ya, punya alpa, punya bingung dan lain sebagainya, lalai, yaitu lupa menitipkan kepada ibu. Gak apa-apa, tinggal kita melaksanakan keyakinan kelas kita, yaitu konsekuensi. Jadi karena Azura barusan nih ngakuin tiap Jumat, Azura seharusnya kan seminggu aja kita keyakinan kelas kita, kalau nggak bawa tanpa sepengetahuan ibu, 1 minggu membersihkan lingkungan sekolah. Tapi karena Azura sendiri mengakui ya tiap minggu buka 2 minggu ya hukumannya ya. Azura setuju nggak? Keberatan ya? Ya, keberatan. Baik, untuk kegiatan Azura menjalankan konsekuensi, ibu izinkan Azura untuk mengajak teman yang lain ya, jika kesulitan atau lelah dan mengerjakan atau melaksanakan konsekuensi. Gimana? Setuju masukan dari ibu? Nah, jadi intinya boleh membawa handphone jika ingin mengerjakan, yang penting tips sama ibu. Oke, makasih Azura. Azura, gimana perasaannya setelah mendapatkan segitiga restitusi dari ibu? Zura tahu Zura nggak tertib, nggak mengikuti peraturan sekolah. Zura senang dikasih tahu ibu yang baik-baik. Baik. Gimana kamu mendapatkan konsekuensi? Dapat konsekuensi nggak tadi? Dapat Oke, apa tuh? membersihkan lingkungan 2 minggu. Itu berdasarkan apa? Berdasar keyakinan kelas. Oke. Terpaksa nggak Zura jalaninnya? Enggak, karena Zura tahu Zura salah. Oke, jadi jadikan pelajaran ya sayang. Semoga kedepannya lebih tanggung jawab, disiplin, jadi anak yang cerdas, bukan hanya cerdas pikirannya saja, tapi juga cerdas akhlaknya ya nak. Oke, terima kasih Azura. Assalamualaikum. Azura, demikianlah segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.